بك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat iman, nikmat Islam, nikmat rezeki, dan nikmat sehat. Alhamdulillah, sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk masih bisa terus puasa di bulan Ramadan. Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti saat ini. Baik anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah memasuki Ramadan terakhir nih. Gimana kabarnya? Gimana kabar puasanya? Alhamdulillah kita kurang lebih 6 hari lagi ya anak-anak ya, melaksanakan puasa Ramadan. Pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas tentang Ramadan akan usai. Apa sih yang harus kita persiapkan? Baik anak-anakku sekalian, ada 2 tipe orang yang menyikapi Ramadan akan berakhir. Yang pertama, senang dan gembira. Mereka senang, mereka gembira karena mereka tidak akan lagi menahan haus dan lapar seperti di bulan Ramadan ya. Yang kedua, sedih dan cemas. Mereka sedih, mereka cemas akan Ramadan yang mau berakhir. Mereka sedih, mereka khawatir karena khawatirnya amalan mereka tuh belum cukup. Karena khawatirnya amalan mereka tuh masih sedikit, masih banyak banget kekurangan di bulan Ramadan tahun ini. Dan mereka juga cemas karena takutnya tahun depan kita tidak akan bertemu lagi dengan Ramadan. Nah, kalian itu termasuk ke yang nomor 1 atau yang nomor 2? Jawab sendiri ya. Nah, anak-anakku sekalian, masih inget gak? Pertama kita Ramadan, kita kan pernah bikin nih target Ramadan. Gimana, masih inget gak? Coba deh dicek lagi. Dicek lagi amalan-amalannya, target-targetnya. Apakah sudah ada yang terpenuhi? Apakah sudah ada yang terlaksana? Atau justru belum sama sekali nih? Ya, nah coba deh dievaluasi dulu ya anak-anak ya. Ngajinya gimana? Sholatnya gimana? Berbuat baiknya gimana? Apakah ada nggak sih perilaku kita yang sudah berubah? Yang asalnya mungkin kita masih males-malesan menjadi rajin. Yang asalnya kita kalau disuruh orang tua masih males-malesan, sekarang alhamdulillah kita sudah berubah. Yang misalnya tadinya suka jahilin teman-teman, tapi selama Ramadan ini alhamdulillah udah nggak jadi lagi teman-teman. Nah, coba deh dievaluasi ya anak-anak ya. Nah, kalau misalnya perilaku kalian atau mungkin kalian tuh sampai sekarang merasa belum ada perubahan apa-apa sama Ramadan ini, berarti ini harus dipertanyakan. Kenapa? Jangan-jangan selama Ramadan ini kalian hanya menahan haus dan lapar saja. Nah, hati-hati ya. Tapi mumpung nih masih ada 6 hari lagi buat kita ini puasa Ramadan, buat kita maksimalin lagi ibadah di bulan Ramadan. Yuk kita sama-sama ngejar pahala itu di 10 malam terakhir ini. Kalau teman-teman, kalau anak-anak di sini merasa, duh kayaknya aku belum sempurna nih ibadahnya, aku kayaknya masih lalai, masih banyak masih banyak kurangnya di ibadah Ramadan tahun ini. Yuk gak apa-apa, tidak ada kata terlambat untuk anak-anak semua ingin berubah menjadi lebih baik. Anak-anakku sekalian, ada doa yang harus kita baca nih untuk 10 malam terakhir ini. Doanya apa? Doa untuk meminta ampunan. Doanya, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang artinya, ya Allah, Engkau Maha Pengampun dan mencintai orang yang meminta ampunan, maka ampunilah kami. Nah, terakhir nih, ada 3 hal yang anak-anak tuh harus persiapkan setelah bulan Ramadan. Yang pertama, melanjutkan kebiasaan baik setelah Ramadan. Jangan sampai nih
kita udah baik nih, kita udah melakukan banyak hal, banyak kebaikan di bulan Ramadan ini, tapi tiba-tiba setelah Ramadan berakhir kita balik lagi ke semulanya. Nah, jangan sampai ya. Nah, yang kedua, melakukan amalan secara berkelanjutan. Seperti di hadis riwayat Muslim nomor 783, ya, sebagaimana di situ dikatakan bahwa amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berkelanjutan walaupun sedikit. Jadi harus istiqomah gitu ya, jangan sampai ketika Ramadan kita satu harinya 1 juz baca Al-Quran, atau 1,5 juz, atau 1 halaman aja. Tiba-tiba setelah bulan Ramadan selesai, kita setiap harinya sama sekali nggak baca Al-Quran. Nah, jangan sampai seperti itu ya anak-anak ya. Nah, yang terakhir nih, yang ketiga, perubahan perilaku yang lebih baik. Nah, siapa nih yang masih suka jalin teman-temannya, yang masih suka ngebully teman-temannya, yang masih suka marah-marah ke orang tuanya, yang masih banyak melakukan amalan-amalan buruk. Nah, ini ya, di bulan Ramadan ini kan kita sudah berubah nih ya, sudah melakukan banyak perubahan, kebiasaan baik lah, perubahan baik lah. Maka dari itu, yuk setelah Ramadan ini kita maksimalkan supaya ayo kita lebih taat lagi sama Allah, kita lebih baik lagi kepada teman-teman kita lebih baik lagi kepada orang tua kita. Barakallahu fiik anak-anak sekalian, semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk anak-anak sekalian, bisa diaplikasikan untuk anak-anak sekalian di rumah dalam kehidupan sehari-harinya. Semangat terus di terakhir Ramadan ini, yuk kita maksimalkan ibadahnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.